Amin. Sama-sama angkat tangan kita di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sumber kekuatan. Sama-sama ketik di kolom komentar. Bapak Ibu yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, bahkan Zoom. Ketik di kolom komentar kekuatan buat saya. Ayo ketik di kolom komentar. Saya kuat karena Tuhan beri kekuatan buat saya. Bukan karena kuat kita. Kita nggak sanggup, kita nggak mampu, kita nggak bisa. Siapa kita? Tapi kalau kita mau jujur, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Bukan gampang. Bukan mudah dan bukan sebentar. Tetapi kalau kita mau jujur, kita ada hari ini semua karena kekuatan dari Tuhan. Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber pengharapan, Tuhan sumber penghiburan. Tuhan pakai orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Amin. Itu sebabnya kalau semakin hari kita sedang menghadapi badai kehidupan, jangan justru semakin jauh dari Tuhan. Justru semakin mendekat kepada Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya harus makin dekat dengan Tuhan. Amin. Ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Saudara dikasih dalam Tuhan, yes, saya kuat. Karena Tuhan beri kekuatan buat. Pagi hari ini kita masih ada dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal yang pertama, ayat yang ke-9, 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Bilangan pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ini adalah tempat terakhir di mana ketika Balak mencoba mengarahkan Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Ya. Ya, dari sisi yang pertama bukan kutuk yang terlempar dari mulut Bileam, melainkan berkat. Balak mencoba peruntungan di tempat yang lain. Balak ambil Bileam, Balak arahkan Bileam untuk ada di tempat yang lain. Barangkali di tempat itu Bileam mau mengutuki. Terjadi kembali lagi berkat yang keluar dari mulut Bileam. Dan di perikop ini Balak mencoba peruntungan yang lain, diambil dari satu tempat yang lain, yang terakhir, yang itu tempat yang ketiga. Dicoba. Apakah di tempat ini Bileam akan mengutuki Israel atau justru memberkati? Kita lihat. Di dalam ayat yang pertama, sampai dengan ayat 9 dari Bilangan 24. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata untuk memberkati Israel, maka Bileam tidak lagi mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah. Karena di yang pertama, yang kedua, Bileam minta sama Tuhan. Bileam menyuruh Balak untuk mendirikan mezbah, dan di sana ditaruh korban, sehingga akhirnya Bileam mendapatkan pesan dari Tuhan. Begitu tempat yang pertama dilakukan seperti itu, tempat yang kedua juga dilakukan seperti itu. Pesan yang sama, yaitu memberkati bangsa Israel. Namun ketika ada di tempat yang terakhir, di tempat yang ketiga, maka menurut Bileam, udah nggak usah lagi lah. Pasti Tuhan juga akan taruh sesuatu, yaitu memberkati mereka. Dan itu yang dilakukan. Ia tidak lagi mencari pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkan kembali sanjatnya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor. Tutur kata orang yang terbuka matanya. Saudara, saya mau saudara perhatikan perkataan ini. Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa sambil rebah, namun dengan mata yang tersingkap, mata yang terbuka. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai,
sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, akan ditembakkannya tembus dengan panah-panahnya. Iya, ayat 9. Meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Perhatikan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Di tempat yang ketiga yang ditaruh oleh Balak untuk Bileam berada untuk mengutuki bangsa Israel. Namun lagi-lagi yang keluar adalah berkat. Karena memang bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati, saudara, yang dikasih dalam Tuhan. Dan janji firman Tuhan, bangsa Israel akan diberkati, dan bangsa yang mengutuk. Mengerikan. Tapi kita ada satu pribadi yang dipakai Tuhan. Bileam dipakai Tuhan oleh karena apa? Karena matanya disingkapkan. Matanya dibukakan oleh karena firman. Saya mau bagikan buat setiap kita. Saudara perhatikan di ayat yang kelima, ayat yang ketiga dan 4. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat bilang begini, perhatikan. Ayat 3 dan ayat 4. Lalu diucapkan saja kepada tutur kata Bileam bin Beor, dirinya sendiri, adalah tutur kata orang yang terbuka matanya. Beberapa waktu lalu ketika Bileam akan pergi dengan tunggangannya, maka malaikat Tuhan menghadap dan Bileam tidak melihat. Itu melihat, saudara dikasih dalam itu. Kalau itu berhenti, iya kan? Bileam nggak melihat. Namun ketika Bileam mendengar firman Allah, Alkitab katakan matanya terbuka. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan yang maha kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Saudara, ini yang saya mau bagikan hari ini buat kita. Orang yang dengar firman Tuhan, itu matanya dibukakan. Ini penting. Sehingga kita tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh, ini bisa, ini nggak bisa. Ini saya harus lakukan, ini jangan saya lakukan. Kenapa? Karena dia sudah melihat firman Tuhan, dia mendengar firman Tuhan, dan matanya dibukakan. Sehingga bukan lagi berjalan dengan mata jasmani, tetapi berjalan dengan mata rohani. Tahu Tuhan melangkahkan kaki saya kemana. Bileam ketika dia mendengarkan firman Allah, maka dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bileam mengerti apa yang harus dia kerjakan ketika dia mendengarkan firman Allah. Perhatikan ayat 3 sekali lagi. Tutur kata Bileam bin Beor adalah tutur kata orang yang terbuka. Kenapa? Ayat 4 menjawab. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus selalu mendengar firman Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya harus selalu mendengar firman Tuhan. Engkau mau melihat hal-hal yang dahsyat dalam hidupmu? Engkau mau berjalan di tempat, di jalan di mana Tuhan mengarahkan langkah kakimu? Keep to read the Bible. Tetap membaca firman, tetap merenungkan firman, tetap cari kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 bilang firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup saudara dan saya. Saudara, ada banyak dari kita nggak tahu jalan hidup kita kemana. Saya harus melangkah yang mana tuh? Saya harus melangkah kemana? Saya nggak tahu ke kanan, ke kiri, apakah saya mesti lurus. Ada banyak dari kita ada di persimpangan jalan. Dan kembali lagi keputusan itu saudara dan saya. Kita mau ke kanan kah, kita mau ke kiri, atau kita mau lurus. Kita putuskan. Tapi izinkan saya kembali firman Tuhan ini. Saudara bisa lihat di dalam Mazmur
119 ayat 105. Saya percaya ada banyak dari kita sudah tahu ayat ini. Mazmur 119 ayat 105 bilang begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi. Kalau jalanmu hari-hari sedang bingung, jalanmu hari-hari sedang gelap, baca firman. Dengarkan firman. Maka langkah kakimu akan dituntun. Jalanmu akan diterangi sehingga kita tahu di depan kita itu ada. Karena banyak kita nggak bisa melangkah. Tuhan di depan aku ada apa? Saya nggak tahu besok akan terjadi apa. Betul. Kita tidak maha tahu, tapi Tuhan yang maha tahu. Itu sebabnya Tuhan dengan firman-Nya akan menerangi, membukakan mata rohani kita. Kita bisa melihat apa yang akan ada di depan kita. Oh, kalau ada bahaya saya jangan lakukan. Kalau ada bahaya waktu ya saya berhenti. Oh, di depan ada jalan tertutup, saya harus belok kanan, saya harus belok kiri. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Ketika hidup mau dituntun oleh firman, ketik di kolom komentar, saya harus hidup dituntun oleh firman. Amin. Setiap kita harus menyadari hal ini. Dituntun oleh firman, diarahkan oleh firman. Saudara lihat, di dalam Mazmur 119 ayat 17 dan 18. Mazmur 119 ayat 17 dan 18. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Berpegang pada firman Tuhan. Maka ayat 18 dikatakan, singkapkanlah mataku. Singkapkanlah mataku. Supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Kita rindu untuk Tuhan membukakan mata kita. Namun, bagaimana bisa terbuka kalau kita tidak pernah merenungkan firman? Bagaimana kau bisa melihat sesuatu yang dahsyat di hadapanmu kalau engkau tidak hidup dituntun oleh firman? Engkau yang dituntun oleh egomu, engkau yang dituntun oleh kekerasan hatimu, engkau yang dituntun oleh dagingmu yang cenderung membawa kita masuk dalam kebinasaan. Sebab keinginan daging dengan keinginan roh bertentangan. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita, ayo renungkan firman. Ayo renungkan firman. Ayo renungkan firman. Firman membukakan matamu, firman mencelikkan apa yang Tuhan mau kita lihat. Ya. Itu sebabnya Bileam menyadari hal ini. Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang dibukakan matanya. Kenapa? Karena dia sudah mendengarkan firman. Orang yang mendengarkan firman dia akan diterang. Coba saudara lihat. Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Ini kerinduan Tuhan. Agar mata kita bisa melihat terang. Agar mata kita bisa melihat Kristus. Agar mata kita bisa melihat kebenaran. Dibukakan. Karena selama ini selubung itu menutupi mata. Yang kita nggak bisa melihat apa-apa. Hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Kau mau melihat sesuatu yang ada dalam jalan-jalannya Tuhan. Hari ini kita diingatkan. Bacalah firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Bileam awalnya tidak bisa melihat hadirat Tuhan. Tapi ketika dia membangun mezbah. Dia mendengarkan firman Tuhan. Perkataannya adalah perkataan orang mata yang terbuka. Mata yang melihat kemuliaan Tuhan. Banyak anak-anak bukan dia tidak, tapi karena dia tidak melihat mana yang Tuhan mau. Namun ketika kita mendengarkan firman, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau, lakukan apa yang Tuhan mau dan lakukan. Dan jangan pernah sekali-kali kau kerjakan apa yang Tuhan tidak mau untuk kita kerjakan. Dari mana kita tahu mana maunya Tuhan, mana yang Tuhan tidak mau? Ketika engkau mendengarkan firman. Kau tahu kebenaran, dan Alkitab katakan kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup. Minta sama Tuhan, Tuhan singkapkan. Singkapkan, berdoa sama Tuhan.
Tuhan minta tuntunan Tuhan. Tuhan dengarkan firman. Nanti kau akan melihat. Itu yang menjadi doa dari Elisa kepada bujangnya. Ketika mereka terkepung, Elisa bilang, jangan takut, lebih banyak yang menyertai kita. Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan mata. Sehingga akhirnya mata melihat. Doa sama Tuhan. Doa sama Tuhan untuk membuka mata. Sehingga ketika mata kita terbuka, kita akan melihat sesuatu yang Tuhan mau untuk kita lihat. Sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang luar biasa. Yang akan Allah kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Engkau yang rindu terbuka mata rohanimu pagi hari ini, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa khusus buat saudara. Engkau yang mungkin melihat hanya jalan buntu hari-hari, jalan buntu dalam rumah tangga, jalan buntu dalam pekerjaan, jalan buntu dalam setiap aspek kehidupan. Dan kau membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau pengen melihat sesuatu yang sebenarnya apa yang Tuhan mau untuk saya lihat. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, hamba berdoa buat setiap mereka yang secara khusus hari ini meletakkan tangan kanan mereka di dada. Tuhan, mereka rindu agar mata mereka terbuka di hadapan Tuhan. Karena mereka mendengarkan firman-Mu pagi hari. Firman disampaikan dan mata mereka dibukakan, mata mereka disingkapkan. Melihat apa yang Tuhan mau untuk mereka lihat. Bapak, hamba berdoa. Bukakan mata rohani anak-Mu. Setiap kami melihat kemuliaan, setiap kami melihat campur tangan Tuhan, setiap kami melihat bahwa pembelaan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan jawab, satu persatu Tuhan lawan, satu persatu Tuhan bukakan mata rohani mereka. Kalau ada di antara mereka yang hari belum mengenal Kristus, mereka mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dan mereka meletakkan di dalam nama Yesus. Izinkan mata rohani mereka melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Sehingga hati mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sama di rumah mereka. Satu persatu Tuhan lawat hidup mereka. Ada damai sejahtera mengalir di hati mereka. Ada kasih sukacita melawat hidup mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Turunkan tangan. Menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Setiap mereka yang membawa pokok-pokok doa mereka pagi hari di rumah mereka masing-masing, Tuhan berserahkan dalam tanganmu. Mereka yang berdoa buat mereka, Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Mujizat masih terjadi karena Yesus kami mujizat, membuat mujizat sampai hari ini. Yesus kami tidak berubah. Tuhan memberkati setiap keluarga, Tuhan memberkati setiap pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan studi anak-anak Tuhan. Diberkatilah dalam nama Yesus. Kami percaya apa yang dikerjakan kedua tangan kami dibuat berhasil. Kami percaya pemindas hari-hari sedang mengalami ketidakadilan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menjadi pembela bagi mereka. Tuhan nyatakan kuasa, Tuhan nyatakan kemuliaan bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa. Engkau sedang mengalami ketidakadilan. Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan ketika engkau belajar berserah. Dimanapun saudara berada. Jika itu adalah dirimu yang hari-hari sedang mengalami ketidakadilan. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, hamba berdoa. Sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba berdoa, mengucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lihat. Kalau di antara mereka yang hari-hari mengalami ketidakadilan dalam kehidupan mereka, mereka mengerjakan bagian mereka. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasamu, Tuhan nyatakan mujizatmu, Tuhan nyatakan pembelaanmu, dan mereka akan melihat, mereka yang bergantung kepada Tuhan akan melihat pertolongan datangnya daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengalami pembalasan bukan hakmu, pembalasan itu hakmu. Bagianmu berserah, bagianmu andalkan Tuhan.
bagianmu lakukan apa yang baik buat semua orang. Bapak hamba juga berdoa mengucapkan berkat buat orang-orang muda yang pagi hari bergabung dalam doa pagi online. Tuhan jamah, Tuhan lawat satu persatu dari mereka di dalam nama Yesus. Masa muda mereka diberkati Tuhan, hari depan mereka diberkati Tuhan. Bahkan hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, sedang mencari pasangan hidup, biar Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Dipertemukan dengan sesuatu yang Tuhan mau untuk ada di dalam jalan-jalan hidup mereka. Arahkan mereka dengan hikmat-Mu, tuntun mereka dengan kasih-Mu ya Roh Kudus. Sehingga mereka melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka kerjakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Jauhkan mereka dari segala pergaulan yang buruk. Jauhkan mereka dari setiap pengajaran-pengajaran sesat. Arahkan mereka, hati mereka kepada jalan Tuhan. Hamba doa orang yang pagi ini bergabung mendoakan anak-anak mereka. Kami satukan hati kami berdoa bagi mereka. Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang menjawab setiap seru doa orang-orang tua yang mendoakan anak-anak mereka. Mungkin hari-hari ini anak-anak mereka sedang terhilang. Mungkin hari-hari ini anak mereka sedang mengalami masalah, pergumulan, tantangan. Mungkin hari-hari ini anak-anak mereka sedang jauh dari Tuhan. Kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah anak-anak mereka. Di dalam nama Yesus ada perlindungan, ada kuasa Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami berdoa mengucapkan berkat. Setiap bisnis, setiap kerjaan, setiap usaha dari anak-anak-Mu diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada usaha dari anak-anak Tuhan yang hari yang terguncang, kami percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang meneguhkan, dan Tuhan yang mempromosikan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau berserah, kami mau berharap, kami percaya mujizat masih terjadi. Terima kasih Bapak. Bapak berkati kota kami, kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati. Tuhan tolong setiap provinsi yang ada diberkati Tuhan, setiap bangsa di mana kami tinggal diberkatilah oleh Tuhan. Tuhan kami rindu biar Tuhan dinyatakan atas tempat daerah di mana kami tinggal. Sehingga kota, provinsi, bahkan bangsa kami damai. Diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin provinsi, pemimpin-pemimpin bangsa ini. Di dalam Yesus diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan campur tangan. Kami berdoa buat gubernur, pemilihan bupati, pemilihan Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus sehingga semua berjalan dengan baik. Lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapak berkati gereja-gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, agar terus menegakkan kerajaan-Mu di muka bumi ini dalam kebenaran dan kasih. Tuntun setiap hamba-hamba-Mu, tuntun gereja-Mu Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa dan kami percaya apa yang kami doakan. Yesus katakan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami terima iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang dikasih dalam Tuhan, pagi online, Jumat 5 Juni selesai. Kita ingat, bahkan firman Tuhan harus kita renungkan. Jangan merenung, atau harus mendengarkan firman Tuhan supaya mata rohanimu terbuka. Orang yang terbuka mata rohaninya bisa melihat apa yang Tuhan mau untuk kita lihat. Doa saya menyertai setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.